Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmatnya jualah kita dapat kembali mengikuti kegiatan Jumat pagi. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'at, dan kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi ini Bapak akan menyampaikan kisah dari Abu Ubaidah bin Jarrah, kepercayaan umat. Bernama lengkap Amir ibnu Abdullah ibnu Al-Jarrah, namun lebih sering dipanggil dengan nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Abu Ubaidah termasuk as-sabiqunal awwalun atau golongan pertama yang masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW sangat mempercayainya. Rasulullah pernah mengatakan, bagi suatu kaum ada seseorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Itu kata Rasulullah. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang. Wajahnya selalu berseri, akhlaknya baik, dan sangat pemalu. Namun saat berada di medan perang untuk membela kaum muslimin, tak pernah ada rasa takut di dalam hatinya. Yang dia khawatirkan dalam setiap peperangan adalah Rasulullah SAW terluka. Maka setiap gerak matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah SAW. Abu Ubaidah pernah ikut hijrah ke Habasyah, tapi dia kembali pulang ke Mekah. Dia ikuti semua perang yang diikuti oleh umat muslim, dari saat bersama Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat perang Uhud, Rasulullah terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi karena serangan musuh. Abu Ubaidah secepat kilat mendekati beliau. Dengan giginya, dia mencabut dua besi yang menempel di pipi Rasulullah, agar Rasulullah tidak terlalu kesakitan. Dua besi tercabut, bersamaan dengan tercabut pula dua gigi depan Abu Ubaidah. Maka banyak orang mengenalinya karena giginya yang ompong. Suatu hari ada utusan dari Najran menghadap Rasulullah SAW. Mereka minta dikirim utusan untuk mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi hakim yang adil untuk mereka. Rasulullah SAW berjanji akan mengirimkan orang yang terpercaya. Para sahabat sangat berharap merekalah yang diutus. Namun ternyata Rasulullah SAW memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ikut berperang melawan Romawi. Perang itu dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Khalid bin Walid. Di saat istirahat, seorang utusan Khalifah Umar bin Khattab datang. Utusan itu menyampaikan sebuah surat yang sangat mengagetkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi panglima perang, menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah menunggu perang usai. Dia tidak mau mengganggu konsentrasi dan semangat kaum muslimin yang sedang menghadapi perang yang berat. Begitu usai berperang, Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid dan menunjukkan surat dari khalifah. Baik Khalid dan Abu Ubaidah patuh dan taat pada perintah khalifah. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negara makmur yang telah menjadi wilayah muslim. Dia memimpin rakyatnya dengan baik. Meskipun memiliki jabatan tinggi,
Abu Ubaidah bukanlah orang kaya. Setiap kali memiliki sedikit harta, dia selalu membagikannya pada rakyat yang membutuhkan. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam, beliau menangis karena Khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memiliki sepotong kain lusuh dan sebuah piring besar, serta senjata untuk perang. Suatu ketika, Umar bin Khattab mengirimkan uang sebesar 4.000 dinar untuk Abu Ubaidah. Namun, uang itu langsung dibagi-bagikannya kepada masyarakat. Suatu waktu, terjadilah wabah penyakit mematikan di daerah Amwas, Yordania. Abu Ubaidah bersama para pasukannya sedang bertugas di daerah tersebut. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat kepadanya. "Kembalilah ke Madinah, aku membutuhkanmu di sini." Itu isi surat Umar bin Khattab. Abu Ubaidah memahami maksud Khalifah Umar yang tak ingin Abu Ubaidah terkena penyakit. Namun Abu Ubaidah menolak. Baru kali itu dia menolak perintah. Abu Ubaidah mengirimkan surat balasan untuk Umar bin Khattab. "Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal." Begitulah salah satu bunyi surat balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Umar menangis saat membaca surat itu. Para sahabat lain bertanya, "Apakah Abu Ubaidah meninggal dunia?" "Tidak, tapi kematian sudah sangat dekat," jawab Amirul Mukminin kala itu. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Abu Ubaidah dan pasukannya untuk pergi ke daerah lain. Abu Ubaidah pun menaatinya, tapi terlambat. Abu Ubaidah telah terjangkit penyakit itu. Pada usia 58 tahun, Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'adz bin Jabal. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, mari kita teladani sifat amanah dan dermawannya Abu Ubaidah. Selain itu, kita juga perlu mencontoh sikap tanggung jawab dan setia kawannya. Beliau tidak mau meninggalkan pasukannya meski dalam kondisi yang sangat sulit. Demikianlah tadi kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mungkin ini saja dari Bapak. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.